Ini adalah salah satu hewan paling mematikan di kerajaan burung. Ia adalah makhluk terkuat dan terberat yang pernah menghuni langit. Burung megah ini adalah predator tangguh, pasangan yang setia, sekaligus orang tua yang penuh perhatian. Ini adalah elang harpy, salah satu elang terbesar, paling langka, dan paling menakutkan di dunia. Mereka memiliki cakar yang sangat panjang, mencapai 18 cm. Elang ini bisa dengan mudah mencengkeram monyet dan menghabisinya dari udara. Berat tubuhnya antara 4 hingga 9 kg, namun matanya mampu menangkap detail sekecil 2 cm dari jarak lebih dari 200 meter. Ia bisa terbang dengan kecepatan 80 km per jam, menyerang mangsa, lalu kembali melayang tinggi dengan buruannya. Sayapnya yang kokoh membuatnya bisa terbang lurus ke atas, atau turun menukik di antara pepohonan lebat tanpa kesulitan. Cakarnya dirancang seperti kail daging, menancap kuat pada tubuh mangsa, lalu membawanya pergi tanpa berhenti sejenak. Kekuatan genggamannya bahkan setara dengan cakar beruang grizzly. Hal ini cukup untuk menghancurkan tengkorak manusia. Dengan kekuatan luar biasa ini, elang harpy bisa menangkap hewan sebesar dirinya langsung dari atas pohon, kadang tanpa perlu mendarat. Mangsa utamanya adalah kukang dan monyet besar, tapi ia juga berburu iguana, burung beo, landak, rakun. Efektivitas serangan mereka tercermin dari catatan insiden di lapangan. Dalam satu momen, seekor harpy hampir membuat seorang kameramen BBC pingsan dan berpotensi membunuhnya jika tidak dilindungi rompi Kevlar anti tusuk. Bagi mamalia arboreal seperti sloth dan berbagai spesies monyet, keberadaan harpy eagle di wilayah jelajah mereka menjadikannya sebagai predator puncak yang nyaris sangat mustahil untuk dihindari. Keunggulan burung ini tidak hanya bersandar pada kekuatan fisik, yang membuat harpy benar-benar menonjol adalah kecerdasan tinggi yang dimilikinya. Tingkat kognitif mereka sebanding dengan primata yang menjadi buruannya. Selama ribuan tahun, hubungan predator mangsa ini telah membentuk semacam perlombaan evolusi. Mangsanya akan mengembangkan strategi penghindaran dan komunikasi kompleks untuk memperingatkan kelompok lain terhadap bahaya. Sedangkan harpy terus menyempurnakan teknik berburu dan strategi mengecoh, termasuk cara menembus kanopi secara diam-diam dan menyesuaikan taktik serangan berdasarkan perilaku mangsa. Interaksi ini menjadi bukti bahwa evolusi sebagai proses saling mengasah, di mana setiap perubahan perilaku atau kemampuan fisik pada satu pihak menuntut adaptasi pada pihak yang lain. Catatan ilmiah pertama mengenai harpy eagle tercatat pada tahun 1758 dalam karya monumental Systema Nature oleh Carl Linnaeus, yang memberi nama spesies ini sebagai Vultur harpyja. Nama tersebut merujuk pada makhluk mitologi Yunani, yaitu harpy, yang digambarkan sebagai makhluk bersayap dengan wajah manusia. Ini adalah sebuah analogi yang sangat tepat untuk wajah harpy eagle yang unik dan ekspresif. Salah satu ciri paling menonjol dari burung ini adalah lingkaran bulu di sekeliling kepala yang dapat ditegakkan dan membentuk semacam cakram akustik. Fungsi adaptif dari struktur ini mirip dengan cara manusia menangkupkan tangan di belakang telinga. Singkatnya, ketika manusia menangkupkan tangan di belakang telinga, telinga bertindak sebagai corong yang memfokuskan dan memperkuat suara yang datang dari arah tertentu, sehingga suara terdengar lebih jelas dan lebih keras. Sama seperti itu, lingkaran bulu harpy membentuk semacam corong alami yang mengarahkan gelombang suara ke telinga, memudahkan burung ini mendeteksi mangsa di hutan yang lebat. Penglihatan harpy luar biasa tajam. Burung ini mampu melihat objek berukuran hanya 3 cm dari jarak 200 meter. Ini bahkan sekitar 4 kali lebih baik daripada penglihatan manusia. Ketajaman ini terbukti melalui eksperimen
ketika seekor harpi terlatih dapat mengenali pola garis tipis di layar televisi dari jarak yang cukup jauh. Berhubung dalam kajian anatomi kepala harpi, Mimin belum menemukan ilustrasi spesifik yang merinci tentang struktur dalamnya. Maka Mimin akan menggunakan ilustrasi mata elang secara umum sebagai perbandingan, mengingat bentuk dan susunan anatomi keduanya pada dasarnya serupa. Studi terbaru oleh Andresa Lopez dan kawan-kawan terhadap 29 ekor harpy eagle telah menunjukkan bahwa bola mata burung ini berukuran sangat besar serta dilengkapi dengan kornea dan lensa yang tebal, sehingga memungkinkan lebih banyak cahaya masuk ke dalam retina. Matanya sendiri berukuran besar dan berbentuk tabung, dengan kepadatan fotoreseptor yang sangat tinggi pada bagian khusus yang disebut sebagai fovea. Uniknya, setiap mata harpi memiliki dua fovea, satu yang mengarah ke samping untuk melihat lingkungan sekitar, dan satu lagi mengarah ke depan untuk fokus pada mangsa. Kedua citra ini dapat diproses sekaligus. Meskipun bola mata harpi tidak bisa berputar seperti mata manusia. Sayap harpi juga menunjukkan adaptasi luar biasa terhadap habitatnya. Bentang sayapnya lebih lebar dari tinggi rata-rata manusia, yaitu sekitar 2 meter. Namun tetap relatif pendek bila dibandingkan dengan burung besar lain, seperti kondor Andes yang memiliki bentang sayap lebih dari 3,2 meter. Yang digunakan untuk bisa melayang jauh di udara terbuka. Sedangkan harpi berevolusi untuk melakukan manuver cepat di dalam hutan yang rapat. Bentuk sayap ini memungkinkan harpi terbang hampir vertikal, menyusup di antara pepohonan, dan menyerang mangsa dari berbagai arah. Mereka juga memiliki bulu sayap atau remiges yang tersusun atas dua bagian utama, bulu primer di bagian luar yang panjang, ramping, asimetris, dan dapat digerakkan secara independen, berfungsi untuk mengatur arah dan kecepatan, serta bulu sekunder di dekat tubuh yang akan menghasilkan sebagian besar daya angkat. Ekor yang panjang berperan sebagai kemudi, dan membantu menstabilkan tubuh saat melakukan manuver cepat. Kekuatan fisik harpi berpangkal pada otot dadanya yang besar, yang menempel pada bagian tulang dada atau sternum, sehingga setiap kepakan sayap menghasilkan dorongan yang kuat. Kakinya pun sangat mengesankan, berdiameter setara dengan pergelangan tangan manusia, dilengkapi cakar hitam yang bisa tumbuh hingga 13 cm lebih, bahkan lebih panjang daripada cakar beruang grizzly, dan mereka memiliki tekanan cengkraman lebih dari 50 kg. Dengan kekuatan ini, harpi mampu mematahkan tulang dengan sekali genggaman, atau bahkan mengangkat mangsa besar langsung dari cabang pohon. Kecerdasan harpi terungkap melalui sebuah penelitian penting yang dilakukan di Pulau Baru, Colorado, Panama. Pada tahun 1999, para peneliti melepaskan 2 ekor elang harpi yang telah dipasangi alat pelacak untuk memantau pergerakan dan perilakunya di alam liar. Lokasi pelepasan ini bukan tempat biasa. Pulau tersebut memiliki populasi monyet howler yang selama lebih dari 100 tahun hidup tanpa ancaman dari predator besar. Akibatnya, generasi demi generasi monyet kehilangan insting alami untuk menghadapi pemangsa. Pada awalnya, ketika elang harpi mulai berburu, respon defensif para monyet sangat lemah dan tidak terkoordinasi. Sebagian bahkan bereaksi sangat kacau. Ada yang hanya berteriak, ada yang diam, dan ada yang tidak tahu harus berbuat apa. Kondisi ini membuat harpi dengan mudah memangsa seekor monyet hanya dalam interval 3 hingga 4 hari sekali. Namun, kecerdasan harpi tidak berhenti pada kecepatan berburu. Para peneliti menemukan bahwa burung ini menggunakan panggilan vokal khusus saat memburu primata. Panggilan ini berfungsi sebagai tes psikologis.
Harpy akan mengamati bagaimana monyet merespons. Jika respon monyet lemah, misalnya hanya teriakan panik tanpa koordinasi, maka Harpy akan segera melancarkan serangan. Jika respon monyet kuat dan terorganisir, Harpy memilih menunda atau bahkan mundur. Hal ini digunakan untuk menghemat energi untuk kesempatan yang lain. Seiring waktu, situasi sangat berubah. Setelah sekitar 1 tahun, monyet howler mulai belajar kembali. Mereka berhasil membangun pola pertahanan kolektif, teriakan diatur lebih serempak, posisi lebih terkoordinasi, dan kelompok lebih siap menghadapi serangan dari udara. Perubahan perilaku ini membuat tugas Harpy semakin sulit. Hasil penelitian ini memperlihatkan 2 hal penting. Pertama, kecerdasan adaptif Harpy dalam strategi berburu bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Dan kedua, fleksibilitas perilaku mangsa, di mana monyet mampu memulihkan naluri pertahanan yang telah hilang setelah berabad-abad tanpa predator. Elang Harpy bersifat monogami, artinya hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Keduanya akan bekerja sama membangun sarang raksasa di puncak pohon tinggi. Setelah betina menghasilkan 1 butir telur, ia akan mengeraminya selama sekitar 55-56 hari. Sementara jantan terus bertugas mencari makan untuk pasangannya. Saat anak menetas, kondisinya benar-benar lemah dan sepenuhnya bergantung pada induk. Betina tetap tinggal di sarang, memberi makan anak dengan potongan daging hasil dari cabikan yang dibawa oleh jantan. Barulah setelah anak mulai agak besar, betina juga ikut berburu. Anak Harpy belajar terbang di usia sekitar 6 bulan, tapi belum bisa mandiri. Mereka masih meminta makan ke induknya sampai umur 8-10 bulan, bahkan sampai setahun. Karena pola asuh yang lama ini, pasangan Harpy biasanya baru bertelur lagi setelah anak-anak lepas dari ketergantungan. Artinya, satu pasangan hanya bisa bereproduksi sekali tiap 2-3 tahun.